Selamat datang kembali di channel Robinstart. Kali ini kami mencoba merancang sebuah aplikasi yang membantu para sobat terkait tentang analisis keseimbangan umum. Salah satunya analisis input-output. Di sini, sebagaimana kita tahu bahwa analisis input-output adalah salah satu analisis yang digunakan untuk melihat bagaimana keseimbangan umum antar industri di dalam ekonomi. Dalam analisis input-output terdiri dari 3 kuadran, yaitu transaksi antara, permintaan akhir, dan input primer. Dalam analisis input-output ini, konsumsi atau transaksi antara ini memperlihatkan ketika kita bicara tentang kolom, bagaimana suatu industri itu menggunakan produk apa saja. Jadi misalkan industri atau produk padi membutuhkan apa saja, misalkan dia membutuhkan juga padi atau yang lainnya, dan input primernya termasuk tenaga kerja, surplus usaha, kemudian lainnya. Kemudian dari sisi baris memperlihatkan bagaimana suatu produk itu dikonsumsi oleh industri apa saja atau produk apa saja hingga permintaan akhir, apakah dikonsumsi oleh rumah tangga, pemerintah, kemudian NRPRT, ekspor impor, dan lainnya. Nah, di sini kami membuat aplikasi untuk membantu riset. Di sini ada data dalam aplikasi ini. Di sini kami mencoba menggunakan beberapa data yang diambil dari buku menggunakan 3 sektor untuk memudahkan. Kemudian ada yang 17 sektor dan ada juga yang 185 sektor sebagai bahan latihan. Data ini diambil dari website BPS, yaitu tabel input-output transaksi domestik atas dasar harga dasar untuk 17 produk dan 185 produk. Nah, di dalam analisis input-output ini, misalkan Sobat Robinstart bisa menggunakan data pribadi, misalnya memiliki data I/O mungkin provinsi tertentu, jadi bisa digunakan dengan menggunakan data provinsi-provinsi yang ada, atau mungkin sudah ada data kabupaten ya yang memiliki I/O kabupatennya. Bagaimana caranya? Kita bisa melihat dia menggunakan dimensinya berapa, apakah 17 atau 9 atau 185. Jadi kita unduh template-nya, tekan 17, ya nanti akan keluar untuk seperti ini. Kita akan isikan nama sektornya atau nama produknya. Mungkin saja bisa berbeda antar provinsi atau kabupaten ya, kabupaten kota mungkin lebih spesifik produk tertentu ya. Nah, ini kita sesuaikan namanya, kemudian nanti kita upload ya. Kita tadi setelah kita unduh ya, untuk yang tadi template-nya kemudian kita unggah atau kita upload. Tapi kita juga sebagai bahan contoh bisa kita gunakan data yang ada. Nah, kita klik di sini. Nah, dia akan keluar 17 kali 17. Jadi ada 17 sektor. Kalau 3, kita klik 3. Nah, dia ada 3 ya. Kalau 185, kita klik 185. Nah, dia akan keluar 185. Oke. Nah, kemudian kita pakai sederhana saja 17, kemudian kita klik proses tabel, maka di aplikasinya akan melihat apakah terjadi keseimbangan antara input dan output, dicek. Nah, mungkin kalau sobat ingin lebih menganalisis lebih jauh terkait tenaga kerja, bisa memasukkan juga di sini disediakan data tenaga kerja ya. Seperti biasa, dalam aplikasi ini bisa mengunduh template-nya dulu, kemudian di-upload. Atau digunakan sebagai data contoh, di sini kami berikan data Sakernas ya, 17 sektor di periode Agustus ya, dari tahun 2020 hingga 2025. Misalnya kita pakai yang 2020. Kita klik, ini datanya, kemudian kita terapkan dan hitung. Nah, kemudian apa aja yang bisa kita analisis? Pertama, deskriptif. Nah, jadi kita bisa melihat nih, sektor-sektornya ya, sektor-sektornya total outputnya segini, nilai tambah segini, impornya segini, dan rasio-rasionya. Oke. Kemudian kita juga bisa melihat output terbesar, komposisi permintaan akhir terbesar masing-masing. Kemudian kita bisa melihat keterkaitan. Nah, dan sektor unggulan biasa disebut dengan ini sebagai
leading sektor, kita bisa melihat keterkaitan ke belakang dan ke depan. Jadi kalau keterkaitan ke belakang tuh suatu produk itu membutuhkan apa aja. Misalkan kalau terjadi peningkatan dari sisi tepung beras misalnya, berarti kan dia membutuhkan beras, ya kan? Kalau permintaan tepung beras meningkat, ya dia butuh inputannya apa? Berarti keterkaitannya ke belakang, menarik dia. Nah, kalau dia ke depan bagaimana? Oh, kalau tepung berasnya meningkat, berarti dia akan mendorong ke depannya, berarti untuk misalkan industri roti atau industri kue misalnya, ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua teknik untuk melihatnya. Ya, biasanya dilihat dengan namanya teknik namanya Leontief, Rasmussen, dan teknik Gauss, ya, atau dia menggunakan matrik transposnya. Nah, kalau kita pakai Leontief, kalau kita lihat ini ada kuadran, ya, kuadran pertama nih 1, 2, ya, dan seterusnya. Kita bisa melihat di sini apa namanya? Di sini kita bisa melihat bahwa beberapa yang di kuadran 1 sektor unggulan, ya. Sektor unggulan itu di sini ada 3, ya. Kuadran 1 itu ada pengolahan listrik, pengadaan listrik dan gas, kemudian industri pengolahan dan transportasi. Ya, memang ketiga lapangan usaha ini atau ketiga sektor ini yang paling berperan, ya. Jadi dia memiliki dampak ke depan dan ke belakang yang terbesar. Jadi dia disebut dengan sektor unggulan atau leading sektornya. Ini kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Oke, kemudian di sini kita bisa melakukan simulasi-simulasi. Nah, yang biasanya digunakan dalam analisis I/O itu kan simulasi-simulasi, ya. Simulasi kebijakan baik dari sisi permintaan akhir, ya. Misalkan pemerintah melakukan simulasi gimana kalau pemerintah meningkatkan atau memberikan subsidi pupuk misalnya, ya, atau memberikan bantuan misalnya ke petani gitu, ya, ke memberikan benih dan segala macam sebesar 1.000 berarti 1 triliun, ya, ini satuannya juta, ke sektor pertanian. Nah, kita bisa hitung dampaknya terhadap output total, ya, di bidang pertanian itu sendiri dan industri lainnya seberapa besar, kemudian terhadap nilai tambah, pendapatan, dan seterusnya. Apakah bisa lebih dari satu goncangan? Bisa. Jadi kita bisa tinggal tambahkan tambah goncangannya atau shocknya, ya. Apakah bisa shifting? Ya, bisa jadi pemerintah tadi dari dananya terbatas, yang udah dikasih ke pertanian 1 triliun, berarti harus ada yang dikurangin 1 triliun misalnya. Bisa saja, ya. Nah, sektor apa itu, dari mana diambil, yang tadinya mau dialokasikan ke industri nggak jadi gitu. Nah, kita bisa ngitung dampaknya. Industri jadi outputnya berkurang, negatif, gitu kan dampaknya. Kemudian kita juga bisa melihat dampak terhadap perekonomian, pertumbuhan misalnya. Nah, kita harus tahu nilai dasarnya. Misalkan nilai dasarnya adalah di sini dalam satuan juta, nah segini misalnya, ya. Nah, terjadi perubahan berapa nih terhadap pertumbuhan? Oh, dampak pertumbuhannya, misalkan kita kasih indeks implisitnya untuk tahun 2020 121 misalnya, ya. Nah, berarti dampak pertumbuhannya akan meningkat sebesar 0,01%. Jadi bisa melihat sana. Nah, bisa juga ketika kita berbicara tentang tadi dampak, ya, kalau rumusnya di sini sudah ada juga penjelasan singkatnya. Ini adalah perubahan, ini namanya matriks Leontief dikali dengan tadi peningkatan atau pengurangan dari konsumsi akhir. Kalau dari sisi input primer juga bisa. Jadi kita shock, ya. Kita shock misalnya peningkatan konsumsi, kompensasi tenaga kerja di bagian sektor jasa keuangan misalnya, ya. Seberapa naiknya? Misalkan 1 miliar berarti 1.000 gitu, ya. Nah, kita bisa lihat dampaknya. Nah, rumusnya seperti apa? Rumusnya seperti ini. Berarti yang di shock adalah si input primer tadi. Ya, tidak deltanya dikali dengan matriks Leontief. Bagaimana kalau terjadi kenaikan harga? Bisa nggak kita lihat simulasinya? Bisa. Misalkan seperti kemarin kenaikan harga LPG lah, ya. Berarti harus kita cari yang sesuai. Nah, semakin rigid, semakin detail itu lebih bagus, ya. Misalnya, berarti yang cocok apa di sini? Pengadaan listrik dan gas atau kenaikan listrik misalnya. Tapi kalau kenaikan BBM berarti kita butuh matriks I/O yang lebih besar, misalkan 185, atau mau mecah sendiri, ya, misalkan yang penghilangan minyak di
dipecah harus mengeluarkan si BBM-nya. Harga lamanya berapa? Dulunya 14.000, oleh Menteri SDM dinaikkan jadi 15.000 misalnya. Oh, berarti naik 7,1%. Hitung dampaknya. Nah, bisa kita lihat dampaknya seperti apa. Jadi kalau bicara harga berarti ada namanya dampak langsung dan dampak tidak langsungnya. Ya, pasti yang terbesar adalah di mana? Di pengadaan listrik dan gas dampaknya. Dan secara total perekonomian, berapa peningkatannya? Ya, sebesar seperti ini. Ya. Kemudian kita juga bisa melihat di sini matriks penggandanya. Nah, penggandanya kan digunakan untuk apa? Nanti kita bisa melihat tadi si multiplier-nya ya. Jadi multiplier-nya seperti apa? Pengganda output, pengganda pendapatan, pengganda tenaga kerja bisa kita lihat. Ya. Kalau kita mau cari sektor tertentu, ya kita tinggal ketik saja ya tadi ya, misalkan jasa. Nah, tinggal kita ketik. Kemudian kita mau memutakhirkan I/O misalnya. I/O-nya tadi 2020, kita mau pakai yang 2025. Nah, kalau kita pakai yang I/O besar, yang kita punya datanya 17, harus kita konversi. Misalkan dari 185 ke 17. Nanti kita punya I/O-nya misalnya 150 ya, kita konversi ke 17. Misalkan data PDB kita 17, lapangan usaha. Atau kita pakai 52, berarti dikonversi ke 52. Tapi kita harus memiliki yang namanya bridging-nya ya. Kita harus memiliki korespondensi antara yang kode 185 ke 17. Nah, misalkan tadi kita pakai 17, kita punya PDB lapangan usaha 17, PDB pengeluaran yang di tahun 2025-nya. Contohnya ini saya masukin sebagai database di 2025, 17 kategori, dan yang ini juga 2025 berlaku ya. Nah, ini saya masukin. Kemudian kalau misalkan ada informasi lainnya, jadi informasinya terkait tentang yang eksogennya yang lain, misalkan matriks impor, matriks ekspor, matriks kompensasi, dan lainnya, itu bisa ditambahkan untuk supaya lebih presisi. Metode RAS-nya ada banyak, ada metode RAS, RAS yang termodifikasi, dan cross entropy. Jadi nanti ini teori-teorinya bisa dibaca sendiri bukunya ya. Nah, kita bisa susun data target, ya kemudian kita jalankan RAS ya. Nah, nanti di sini setelah ini ada, kita tinggal unduh data tabel I/O yang baru ya, I/O yang baru bisa kita unduh yang 2025, atau kita misalkan jadikan data aktif. Nah, dari data aktif inilah yang terbaru kita analis ulang lagi, misalkan gimana kalau kejadiannya di 2025. Misalkan kita buat I/O nanti 2023, bagaimana kejadiannya kalau di 2023. Nah, nanti kita bisa melakukan simulasi-simulasi. Nah, sekali lagi bahwa di sini hanya menjalankan analisis setelah I/O-nya jadi final. Jadi gimana membentuk I/O 22 kali 22. Nah, itu di luar konteks yang aplikasi ini. Saya mau I/O-nya misalnya 200 kali 200, atau I/O tertentu ya, I/O suatu kementerian misalnya I/O ekonomi kreatif, I/O pariwisata, I/O transportasi, itu di luar konteks ini. Tapi ketika I/O itu udah jadi, kita mau analisisnya. Nah, kita masukkan I/O yang tadi itu di awal tadi. Kita mengupload si I/O yang ada, entah itu I/O yang dimensinya lebih tinggi atau dimensi tertentu yang mau kita keluarkan dari 17 tadi jadi 22 dengan satu sektor atau satu produk tertentu yang mau kita secara spesifik analisis, itu di luar konteks dari membentuk I/O baru. Di sini adalah fungsinya menganalisis dari tabel I/O, entah itu tabel I/O nasional maupun provinsi tertentu atau kabupaten tertentu atau kementerian tertentu, dan memutakhirkan atau istilahnya updating dari I/O ke tahun tertentu. Ya, semoga aplikasi ini dapat bermanfaat. Jika sobat Robinstat memiliki saran-saran untuk ditingkatkan dari sisi mungkin tampilan atau analis yang lebih lanjut, silakan bisa mengisi ke kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.